Salam jumpa sahabat pencari keadilan. Sebelumnya kalian pernah gak sih ngerasa bingung atau kesulitan waktu ada teman atau keluarga yang lagi ada masalah hukum, atau bahkan kita sendiri tuh yang lagi ngalamin masalah. Misalnya aja nih ya, pas tiba-tiba tempat tinggal kita dipermasalahkan sama seseorang, terus ada panggilan sidang gugatan ke kita. Waduh. Atau mungkin pas ada teman atau rekan kita yang gak mau ngelaksanain kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Nah, kita bingung kan? Kita mau ke pengacara, takut kalau harganya mahal. Gak ke pengacara, kita mau tanya sama siapa? Di video kali ini, kita akan bahas tentang tahapan persidangan perkara perdata. Yuk ikuti dan tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan disingkat-singkat supaya nggak kelewat satu informasi pun yang ada di video ini. Yang pertama yaitu upaya damai. Setelah pendaftaran selesai dilakukan, setelah itu kita dapat relas atau surat panggilan untuk hadir di persidangan pada tanggal dan jam yang telah ditentukan. Di persidangan pertama biasanya diagendakan untuk upaya mediasi perdamaian. Majelis hakim akan menunjuk seseorang mediator yang berasal dari internal pengadilan ataupun mediator dari luar pengadilan. Dalam mediasi, mediator berusaha menasehati para pihak untuk berdamai. Apabila gagal, maka akan direkomendasikan kepada majelis hakim pemutus dan biasanya akan melanjutkan proses persidangan. Terus gimana kalau berhasil damai? Nanti akan dibuatkan akta perdamaian yang isinya kesepakatan-kesepakatan selama proses mediasi. Setelah itu, majelis hakim akan memutuskan perkara tersebut berakhir dengan perdamaian yang dituangkan dalam putusan. Yang kedua, pembacaan gugatan. Apabila upaya damai gagal atau nggak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan permohonan penggugat atau pemohon. Yang ketiga, jawaban tergugat atau termohon. Kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan atau permohonan penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam jawaban terdapat dua hal, yaitu eksepsi dan tanggapan atas pokok perkara. Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Eksepsi prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Eksepsi kewenangan absolut pada dasarnya meminta pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan dengan lingkup pengadilan yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Sedangkan eksepsi kewenangan relatif pada dasarnya meminta pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, namun masih dalam lingkup pengadilan yang sama. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu eksepsi surat gugatan penggugat tidak sah. Eksepsi ini mempermasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan penggugat secara umum. Kemudian, eksepsi surat kuasa khusus tidak sah adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang diatur. Kemudian, eksepsi error in persona adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan. Kemudian, eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat yang sudah pernah diajukan dan dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kemudian, eksepsi obscure libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal isi dari gugatan penggugat tidak jelas. Kemudian, eksepsi hukum material.
Eksepsi hukum material dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, exceptio dilatoria, yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Kemudian, exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Pokok perkara. Jawaban tergugat berupa pengakuan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan. Kemudian, jawaban tergugat berupa bantahan bila tergugat membantah, maka pihak penggugat harus membuktikannya. Bantahan atau verweer pada dasarnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Yang keempat yaitu tahap replik. Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Oleh karena itu, replik adalah jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat untuk mengajukan replik. Replik penggugat ini dapat berisi pembenaran terhadap jawaban tergugat atau boleh jadi penguat menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Yang kelima yaitu tahap duplik. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan replik penggugat atau pemohon baik secara lisan maupun tertulis. Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Tergugat dalam dupliknya mungkin membenarkan dalih yang diajukan penggugat dalam repliknya dan tidak pula tertutup kemungkinan tergugat mengemukakan dalil baru yang dapat meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukan oleh penggugat. Kemudian yang keenam yaitu tahap pembuktian. Pada tahap ini, baik penggugat ataupun pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan atau permohonannya, dan tergugat atau termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Kemudian, terdapat alat-alat bukti yang diakui dalam perkara perdata, yaitu terdiri dari bukti tulisan atau bukti dengan surat, kemudian bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan yang terakhir sumpah. Yang ketujuh yaitu kesimpulan. Penggugat atau pemohon dan tergugat termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Yang kedelapan yaitu musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Kemudian yang kesembilan yaitu pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Berikut merupakan alur persidangan perkara perdata. Semoga bermanfaat bagi para pencari keadilan. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan konten video yang bermanfaat lainnya dari YouTube channel LBH Samarinda. Nah, buat kamu nih yang pengen dibuatkan konten-konten video yang bermanfaat lainnya, bisa komen di bawah ya.